sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Pastinya familiar di telinga kalian. Salah satu lagu ciptaan sang legenda Human Falls yang populer itu dinilai sangat mewakili masyarakat dalam memandang DPR sebagai perwakilan yang diharapkan dapat menyalurkan suara rakyat di hadapan pemerintahan. Lantas, mengapa DPR justru seolah dipandang kontradiktif dengan kedudukannya sebagai wakil rakyat? Apa yang salah dari DPR? Dan apakah ada cara untuk memperbaiki keadaan yang demikian? DPR merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan dalam bidang legislatif dan memiliki struktur keanggotaan, fungsi, tugas, serta wewenang. DPR dalam sejarahnya mengalami perkembangan sejak terbentuknya Volksraad, KNIP, Badan Legislatif Indonesia Serikat, DPRS, DPR Hasil Pemilu, DPR Gotong Royong, hingga akhirnya menjadi DPR seperti yang kita kenal saat ini. DPR memiliki tugas dan fungsi sebagai kerangka representasi berdasar aspirasi dan diplomasi upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Fungsi legislasi diantaranya menyusun dan menetapkan prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas RUU, menerima RUU dari DPD, membahas RUU usulan Presiden atau DPD, menetapkan undang-undang bersama Presiden, dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam fungsi anggaran, DPR bertugas untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU tentang APBN, lalu memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama, lalu menindaklanjuti pemeriksaan keuangan negara dari BPK, memberikan persetujuan atas pemindah tanganan aset negara. Selanjutnya, dalam fungsi pengawasan, DPR bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Kemudian, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis institusi DPR menggunakan konsep IION atau Institutional Individual Opportunity Nexus. Yang pertama, mungkin kita harus memahami dulu apa konsep ION. Apabila dalam suatu institusi ada fungsi yang terpenuhi dengan formasi yang juga terpenuhi, maka suatu individu dalam institusi tersebut bisa memanfaatkan institusinya. Telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, DPR berhasil merasionalisasikan biaya haji menjadi lebih rendah dari biaya yang diusulkan pemerintah. Lalu selanjutnya, jika fungsi tak terpenuhi, namun formasinya terpenuhi, maka individu harus memodifikasi fungsi. Dan air, coba itu bangunkan yang tidur itu. Kalau tidur di luar saja. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan ini tidur? Malu kepada rakyat. Dipilih langsung saudara oleh rakyat. Untuk diajak bicara memajukan rakyatnya saja tidur. Selanjutnya, jika fungsi tak terpenuhi dan formasi juga tak terpenuhi, maka individu harus memodifikasi keduanya. Nah, departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Lalu yang terakhir, jika suatu fungsi terpenuhi namun formasi tidak terpenuhi, maka individu harus memodifikasi formasi.
Mungkin secara singkat seperti itu. Untuk selanjutnya, konsep ION ini secara teoritis memberikan ruang bagi aktor untuk berinteraksi dengan peluang kelembagaan yang diciptakan oleh struktur. Nah, dalam konsep ini, wiralembagawan dituntut untuk berinovasi secara terus-menerus. Wiralembaga ini bukan mengenai kategori individu, melainkan fungsi dalam menghadapi dinamika kelembagaan yang menuntut inovasi tanpa batas. Lalu selanjutnya, di sini ada suatu diagram kartesian. Nah, DPR berada dalam kuadran 2, yang mana dapat dikatakan jika dari segi formasi, DPR adalah lembaga yang memenuhi formasi yang tepat. Namun, dari segi fungsi, DPR masih belum dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana mestinya. Untuk anomali-anomali yang ada dalam fungsi DPR akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Kemudian ada anomali pada DPR, diantaranya yang pertama maraknya kasus dalam keanggotaan institusi. Yang kedua, minimnya kepercayaan publik terhadap citra DPR yang terlanjur buruk. Ketiga, institusi dipengaruhi oleh berbagai fraksi dan intervensi partai politik. Yang keempat, penyimpangan dalam perubahan konstitusi. Dan yang kelima, ada pencapaian target rancangan undang-undang yang cenderung lamban. Kemudian solusi yang dapat kami berikan diantaranya yaitu memulihkan kepercayaan publik dengan penyegaran citra institusi atau rebranding. Yang kedua, mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, melakukan pembenahan pada setiap formasi fungsi institusi agar menciptakan keanggotaan yang sinergis. Keempat, meminimalisir dominasi intervensi partai politik dengan menyeimbangkan partisipasi fraksi dalam keanggotaan DPR. Yang kelima, meningkatkan fungsi pengawasan dalam keanggotaan DPR untuk mencegah tindakan yang merugikan. Baik, selanjutnya ada inovasi. Yang pertama, DPR dapat melakukan inovasi pelayanan publik. Pelayanan publik baik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinil ataupun adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan dan mendengarkan pendapat. Yang ketiga, melakukan inovasi terkait bagaimana menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang keempat, menindaklanjuti aspirasi rakyat sesuai dengan kebutuhan rakyat, sehingga aspirasi tersebut tidak hanya ditampung tetapi juga direalisasikan. Yang kelima, melakukan inovasi tata kelola pemerintahan dan pembuatan kebijakan publik. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, DPR merupakan institusi pemerintahan atau negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR memiliki tujuan untuk menjadi lembaga politik yang dapat mewakili kepentingan rakyat yang modern, berwibawa, representatif, serta kredibel. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.